Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali bacaan kita, membaca kitab Al-Barzanji atau kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita telah membaca sampai pada pasal yang ke-9 yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 25 tahun. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada pasal yang ke-10 yang menceritakan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berumur 35 tahun. Di dalam kitab ini dikisahkan, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sana banat Quraisyunil Ka'bata li insidaiha bisuyulil abtahiyah wa tanaza'u fi raf'il hajaril aswad fa kullun arada raf'ahu wa raja wa azumal qil wal qal wa tahalafu al kitab wa qawiyatil usbiyah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, maka terjadilah satu peristiwa ketika suku Quraisy membangun kembali Ka'bah yang roboh atau retak disebabkan oleh banjir, At-Tahiyah. Dan mereka kemudian berselisih tentang siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya yang semula, karena semua suku menginginkan hal tersebut dan mengharapkan untuk mendapatkan kemuliaan. Maka banyaklah perkataan dan bahkan mereka sudah bersiap-siap untuk saling memerangi satu dengan yang lainnya, sehingga sikap fanatisme kemudian menguat. Jadi yang diceritakan di dalam pasal yang ke-10 ini adalah peristiwa ketika terjadi banjir di kota Makkah. Banjir itu kemudian membuat beberapa bagian dinding Ka'bah menjadi retak. Bahkan Hajar Aswad pun kemudian pindah dari tempatnya. Maka ketika banjir itu telah surut, mereka kemudian bergotong royong untuk memperbaiki kembali Ka'bah. Sampai ketika tiba saatnya Hajar Aswad hendak dikembalikan ke tempatnya yang semula. Nah, disinilah terjadi permasalahan, karena semua suku ingin mendapatkan kehormatan tersebut. Siapa yang akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula? Karena Hajar Aswad ini adalah batu yang mulia, yang di dalam hadis disebutkan tangan kanan Allah di muka bumi ini. Itu tentu bahasa kiasan. Pada awalnya menurut riwayat batu ini berwarna putih, tapi karena kemudian sering dicium oleh manusia yang banyak melakukan dosa, akhirnya kemudian warnanya berubah menjadi hitam. Batu ini adalah batu yang menunjukkan kemuliaan. Nah, pada saat hendak dikembalikan ke tempatnya yang semula, semua ingin mendapatkan bagian dari keutamaan tersebut. Sehingga suara mengeras, satu sama lain berdebat,
Bahkan mereka sudah siap-siap untuk berperang. Menguatlah sikap fanatisme, semua merasa sukunya lebih mulia dibandingkan dengan suku yang lain. Nah, di tengah-tengah suasana yang seperti itu, summa tada'au ilal insaf wa fawwadul amra ila zira'i sahibi wa ana. Setelah emosi mereka berkurang, lalu mereka kemudian sepakat mengambil jalan keluar, yaitu menyerahkan putusan ini kepada orang yang dianggap mempunyai pendapat yang bijaksana. Caranya bagaimana? Fahakama bitahkimi awwali dakhilin min babis sadadati syaibiyah. Mereka sepakat untuk menyerahkan putusan kepada orang yang pertama sekali masuk ke dalam Masjidil Haram melalui pintu Sadana Syaibiyah. Karena ada beberapa pintu untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, mereka sepakat, kita tunggui siapa yang pertama kali masuk melalui pintu Sadana Syaibiyah, maka orang itulah yang kita berikan kewenangan untuk memutuskan perkara. Faqana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin. Nah, alhamdulillah, ternyata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang masuk ke dalam masjid melalui pintu itu. Maka semua suku merasa bergembira. Faqalu hadzal amin wa kulluna naqbaluhu wa nardah. Nah, mereka kemudian berkata, orang ini adalah orang yang amin, orang yang terpercaya. Jadi sebelum kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal sebagai orang yang bisa dipercaya, sehingga beliau digelar sebagai Al-Amin. Wa kulluna naqbalu. Kita semua akan menerima apapun yang dia putuskan. Wa narda, dan kita ridha terhadap putusannya. Fa akhbaruhu bi annahum raduhu ay yakuna sahibal hukmi fi hadzal mulimmi wa waliyah. Maka mereka kemudian menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah pelik yang mereka hadapi, dan sekaligus menyampaikan mereka ridha dengan apapun yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah Nabi kemudian memperlihatkan keputusannya yang sangat bijaksana, yang bisa diterima oleh semua pihak. Seperti apa keputusan yang diambil oleh Nabi? Fawada al-hajar fi saubin summa amara an tarfa'ahul qabailu jami'an ila murtaqah. Beliau kemudian membentangkan kain, lalu setelah itu beliau meletakkan hajar aswad di kain tersebut. Lalu beliau meminta kepada semua suku untuk memegang tepi kain itu, sehingga mereka kemudian secara bersama-sama mengangkat batu tersebut. Akhirnya mereka semua merasa puas karena dilibatkan dalam kemuliaan mengangkat hajar aswad ke tempatnya yang semula. Nah, jadi diangkat hajar aswad itu, diletakkan di kain, diangkat seperti itu. Farafa'uhu ila maqarrihi min rukni hati kalbaniyah. Mereka mengangkat, mengembalikan ke tempatnya pada sudut Ka'bah di mana hajar aswad itu berada. Karena Ka'bah ada 4 sudutnya. Sudut di mana hajar aswad berada itu dinamakan dengan rukun hajar aswad. Kemudian setelahnya itu disebut dengan rukun Iraqi. Kemudian setelahnya dinamakan dengan rukun Syami. Kemudian setelahnya disebut dengan rukun Yamani. Jadi itu 4 sudutnya Ka'bah. Rukun hajar aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, dan rukun Yamani. Itu menunjukkan kota-kota besar di Arab pada waktu itu. Irak, kemudian selurusan dengan Irak, kemudian selurusan dengan Syam, selurusan dengan Yaman. Nah, antara rukun hajar aswad dengan rukun Iraqi, disitulah terletak pintunya Ka'bah. Kemudian antara rukun hajar aswad dengan pintu Ka'bah, disitulah multazam, satu tempat di mana doa itu sangat mustajab. Lalu antara rukun Iraqi dengan rukun Syami, disinilah terletak Hijr Ismail yang juga merupakan bagiannya Ka'bah. Sehingga siapa yang salat di dalam Hijr Ismail itu seperti salat di dalam Ka'bah. Nah, kemudian antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad,
pada saat tawaf disitulah disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Hajar Aswad ini juga menjadi tempat start ketika melakukan tawaf. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, memulai tawaf tersebut dengan mencium Hajar Aswad terlebih dahulu. Itu pilihan yang paling utama. Pilihan yang kedua yaitu menyentuh Hajar Aswad tersebut dengan tangan, lalu kemudian tangan itu dicium. Itu pilihan kedua. Lalu pilihan yang ketiga, tidak menyentuhnya, tapi cukup dengan memberikan isyarat. Jadi yang terbaik mencium Hajar Aswad. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan menyentuhnya, tangannya dicium. Dan pilihan yang ketiga, cukup dengan memberikan isyarat. Wa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifah fi maudihil ana wa bana. Lalu setelah semua kepala-kepala suku tadi mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama yang diletakkan oleh Rasulullah di atas sehelai kain, dengan tangan Nabi yang mulia sendiri beliau mengambil Hajar Aswad itu lalu menempatkan di sudut Ka'bah di mana dia berada sebelumnya. Nah, ini pasal yang ke-10. Attirillahumma qabrahul karim bi arbin sadimin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian saya lanjutkan ke pasal yang ke-11. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sana ala awfaqil aqwali lidhubil alimiyah ba'asahu Allah ta'ala lil alamina basyira wa nazira fa'ammahum biruhmah. Maka ketika sempurna umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, menurut pendapat yang paling kuat di antara sekian banyak pendapat para ahli ilmu. Jadi ketika umur Nabi 40 tahun, Allah kemudian mengutusnya sebagai rasul untuk seluruh alam semesta, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, sehingga Rasulullah SAW meliputi seluruh alam semesta itu dengan rahmanya, dengan kasih sayangnya. Jadi pada saat umur 40, dalam kitab ini disebut kamula, sempurna, karena 40 itu adalah usia puncak kematangan seseorang. Jadi usia 40 adalah usia puncak kematangan seseorang. Itulah salah satu hikmahnya sehingga Rasulullah diangkat menjadi nabi pada saat umurnya 40 tahun. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan, apabila umur sudah 40 tahun, ada doa yang dianjurkan untuk dibaca. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahqaf, urutan surah 46 ayat yang ke-15. Doanya berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhan, beri saya ilham supaya saya bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Beri saya ilham ya Allah supaya saya bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhai. Berikan kepada saya kebaikan ya Allah, dan kebaikan itu pindah mengalir kepada anak keturunan saya. Sungguh saya benar-benar bertobat kepadamu dan saya benar-benar berserah diri. Ada 5 kandungan dalam doa tadi yang disunnahkan dibaca pada saat umur sudah 40 tahun. Yang pertama, minta kepada Allah supaya kita diberi ilham untuk melakukan amal soleh. Mohon maaf, diberi ilham untuk mensyukuri nikmat Allah yang dikaruniakan kepada diri kita secara langsung atau kepada orang tua. Yang kedua, supaya diberi ilham melakukan amal soleh yang diridai Allah. Yang ketiga, supaya kita diberikan kebaikan dan kebaikan itu nanti mengalir pindah ke anak cucu. Kemudian yang keempat, ya penegasan bahwa kita benar-benar bertobat kepada Allah, dan yang terakhir penegasan bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
pada saat umur Rasulullah 40 tahun, Allah kemudian mengutusnya sebagai basyir, sebagai pembawa kabar gembira, dan nazir, sebagai pemberi peringatan. Wa budi'ila tamami sittati ashhurin birru'ya shadiqatil jaliyah. Sebelum Rasulullah menerima wahyu yang pertama, maka proses kenabian itu dimulai. Kira-kira selama 6 bulan beliau selalu mengalami ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang terang. Karena mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang merupakan wahyu dari Allah, itu ru'ya shadiqah. Ada mimpi yang merupakan bunga-bunga tidur, dan ada juga mimpi yang sebetulnya merupakan bisikan-bisikan dari syaitan. Sifat mimpi yang benar itu bisa dilihat dari apa yang dilakukan sebelum mimpi dan seperti apa mimpi itu terjadi. Kalau sebelum tidur misalnya berwudu terlebih dahulu, berzikir, baca doa, insya Allah mimpi itu adalah ru'ya yang shadiq, ru'ya yang benar. Kemudian ru'ya yang benar itu juga akan melihat peristiwa di dalam mimpi tersebut sangat terang, seperti terangnya di pagi hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqi subhin adha'asana. Maka beliau tidak melihat di dalam mimpi itu kecuali seperti terangnya pagi hari yang menerangi alam semesta ini. Wa inna mabtudi abir ru'ya tamrinan lil quwwatil basyariyah. Mengapa beliau mengalami mimpi-mimpi terlebih dahulu? Tidak langsung turun malaikat Jibril membawakan wahyu kepada Nabi SAW. Karena itu ibaratnya seperti tamrin, ya, ibaratnya latihan untuk melatih kekuatan basarianya, kekuatan kemanusiaan Nabi SAW. Kalau tiba-tiba langsung datang Jibril, tidak ada pemanasannya terlebih dahulu, dan boleh jadi itu akan mengagetkan. Li'alla yafja'ahul malak bisarihin nubuwah fala taqwahu quwah. Sehingga Nabi tidak merasa kaget dengan kedatangan malaikat Jibril, ya, yang membawa kenabian yang jelas, ya, sehingga kalau beliau merasa kaget maka beliau tidak akan kuat untuk itu. Nah, jadi setelah mimpi selama 6 bulan tersebut, wa hubbiba ilaihil khala fa kana yata'abbadu bi hira'il layalil adadiyah ila an atahu fihi sarihul haqqi wa wafa. Maka sejak saat itu beliau merasa senang, beliau menyukai untuk berhalwat, menyendiri. Ya. Nah, berhalwat di sini yang dimaksud menyendiri untuk yata'abbad, beribadah kepada Allah bihira'il layalil adadiyah, di Gua Hira pada malam-malam yang berbilang. Sampai kemudian datanglah wahyu yang terang yang jelas tersebut. Kapan itu terjadi? Wa dzalika fi yaumil isnain li 17 lailatin halat min syahril lailatil qadariyah. Itu terjadi pada malam Senin, ya, tanggal 17. Malam Senin tanggal 17 pada bulan di mana di dalamnya ada malam kemuliaan. Tentu yang dimaksud di sini adalah bulan Ramadan. Jadi peristiwa ini terjadi pada malam Senin tanggal 17 Ramadan. Wa sama aqwalun, meskipun ada juga beberapa pendapat lain. Ada yang mengatakan li sab'in aw li arba'in wa isrina minhu, aw li samanin min syahri maulidihi allazi bada fihi badru muhayya. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan kelahiran Nabi. Nah, berarti bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada tanggal 27 Rabiul Awal. Mohon maaf, ya, 27, ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan 28 pada bulan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal. Tapi pendapat yang banyak diikuti ulama yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Datanglah malaikat Jibril. Faqala lahu ikra fa aba faqattahu ghattatan qawiyah. Maka Jibril kemudian berkata, bacalah. Nabi kemudian aba, ya, beliau enggan. Maka Jibril kemudian memeluknya dengan pelukan yang sangat kuat. Summa qala lahu ikra. Kemudian setelah itu dia mengucapkan lagi, bacalah. Fa'aba. Nabi kembali enggan untuk membaca. Dia mengatakan, saya tidak bisa membaca. Faqattahu saniyatan. Malaikat kembali memeluk yang kedua kalinya. Hatta balagha minhul jahdu wa ghatta.
sampai Rasulullah SAW ya merasakan kesukaran dalam hal tersebut, merasa sesak karena pelukan yang kuat dari malaikat Jibril. Summa qala lahu ikra fa aba faqatahu salisatan liyatawajjah ila ma sayulqa ilai bi jam'iyah. Nah, setelah itu kembali Jibril mengatakan bacalah. Dia enggan. Maka kemudian kembali dipeluk untuk kali yang ketiga supaya Rasulullah betul-betul tawajjuh sepenuh hati menghadap terhadap apa yang akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqabilahu bijidin wa ijtihadin wa yatalaqqa. Ya, maka kemudian disampaikanlah wahyu yang pertama kepada Nabi SAW itu dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan. Summa fataral wahyu salasa sinin aw salasina syahran liyastaka ila intisaki hatikan nafahati sadiyah. Setelah itu wahyu terhenti selama 3 tahun, ada yang mengatakan 30 bulan, sehingga Rasulullah SAW merasa sangat merindukan momen-momen yang seperti itu. Setelah 3 tahun atau 30 bulan, summa unsilat alaihi, turunlah wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, ya, wahai Nabi yang berselimut. Faja'ahu Jibril biha wa nada, maka Jibril menemui Nabi dan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana li nubuwati fi taqaddumi iqra bismi rabbika syahidun ala anna laha sabiqiyah wa taqaddum ala risalati bil bisyara wan nizara liman da'a. Di kitab ini dibedakan antara kenabian dan kerasulan. Ya, jadi pada saat wahyu yang pertama itu status Nabi sebagai Nabi, beliau menerima nubuah. Tapi wahyu yang kedua itu adalah risalah, ya, sebagai rasul. Bedanya apa? Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya, belum ada perintah untuk menyampaikan. Ketika turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, belum ada perintah untuk menyampaikan. Wahyu itu khusus untuk Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah mencipta manusia dari alaq, sesuatu yang menempel di dinding rahim. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Dialah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan pada manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Belum ada perintah untuk menyampaikan. Turun surah Al-Mudatsir, sudah ada perintah. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, lalu berikanlah peringatan. Sejak saat itu status beliau berubah. Bukan lagi sekedar Nabi yang menerima wahyu untuk dirinya, tapi beliau sudah menjadi seorang rasul yang menerima risalah, ya, untuk memberikan bisyara, kabar gembira, dan nizara, memberikan peringatan liman da'a, kepada orang yang beliau dakwahi. Nah, itu pasal yang dua pasal, ya, 10 dan 11, kisah kehidupan Nabi ketika umur 35 dan umur 40 tahun. Saya kira demikian untuk malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, seperti biasa saya persilakan pada jamaah. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh di luar dari pembahasan, saya persilakan.